Shalom, selamat pagi dan salam sehat kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu dimanapun berada. Harapan kami kita sekalian di dalam keadaan sehat dan sukacita. Saudara, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, biarlah kita terlebih dahulu diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita untuk menjalani aktivitas hari ini. Jumat 22 Juli 2022. Tertulis dalam Injil Markus 13 ayat yang ke-11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagian keseluruhan perikop pada hari ini adalah berbicara tentang akhir zaman. Melalui perikop firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus memperingatkan kita tentang keadaan di dunia di akhir zaman dan konsekuensinya sebagai pengikut Kristus. Tuhan menghendaki kita agar terus bertahan apapun yang terjadi. Dalam perikop ini bagaimana kita melihat, jika kita membaca dari ayat yang pertama, Tuhan Yesus mengungkapkan adanya penganiayaan yang hebat terhadap orang percaya dan gereja Tuhan menjelang hari kedatangannya. Sebagaimana firman Tuhan pada ayat yang ke-9, tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan diperhadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Namun, saudara, dalam perikop firman Tuhan hari ini, jikapun pada hari kedatangan Tuhan kita diperhadapkan dengan penderitaan yang hebat, firman Tuhan mengatakan, kita tidak perlu takut dan cemas. Karena di tengah penganiayaan itu, kuasa Tuhan turut bekerja dan semakin dinyatakan atas kita. Tuhan tidak akan membiarkan gerejanya atau orang percaya berjuang sendirian. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada anak-anaknya yang teraniaya. Sebagaimana firman Tuhan dalam Zakaria 2 ayat yang ke-8. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Saudara, perlu kita ketahui, tidak hanya penganiayaan, kita juga akan dihadapkan pada pencobaan dan segala bentuk tipu muslihat iblis. Orang yang lemah, orang percaya yang som-som kuku dan tidak memiliki fondasi yang kuat adalah sasaran yang dicari oleh si iblis. Oleh karena itu, biarlah sebagaimana apa yang dikatakan firman Tuhan pada ayat yang kelima dalam perikop ini. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, bertahanlah hingga sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Arti bertahan bagi orang percaya adalah tetap tinggal di dalam firman dan tidak menyangkal Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus mengakar kuat di dalam Kristus setiap hari. Jangan takut, jangan khawatir, dan jangan cemas. Karena Tuhan menyertai setiap hidup orang percaya. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh perikop firman Tuhan pada hari ini. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Saudara, perikop ini menyatakan pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi orang yang percaya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Dalam arti saudara, di dalam tekanan yang begitu hebat, di dalam pencobaan yang begitu besar, dan di dalam penderitaan yang begitu luar biasa, Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan menguatkan kita. Sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir,
untuk cemas dalam menghadapi kehidupan ini, karena Tuhan menyertai kita. Biarlah kita terus hidup bertahan, bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kita sambil menanti kedatangan Tuhan. Dunia bisa menekan hidup kita. Dunia ini bisa memberikan penderitaan bagi kita. Dunia ini bisa saja menganiaya kita. Tapi ingatlah saudara, upahmu besar di sorga. Tuhan menjanjikan tempat bagi orang yang setia dan taat kepadanya. Firman Tuhan mengatakan, "Hendaklah engkau setia sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu." Oleh karena itu, biarlah melalui perikop firman Tuhan hari ini, biarlah kita terus bertahan menghadapi cobaan dunia ini. Dan lihatlah, mahkota raja sudah menanti saudara jika kita hidup taat dan setia kepadanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami menjalani hari-hari kami. Benar Tuhan, begitu banyak tantangan, godaan, dan tekanan yang kami hadapi dalam hidup kami. Tapi kami percaya firman-Mu hari ini menguatkan kami agar kami tetap bertahan dan setia sampai akhirnya tiba. Berkati aktivitas kami hari ini. Berkati jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit penyakit. Jemaat Tuhan yang sedang bergumul. Tuhan kiranya menguatkan mereka dan memberikan pengharapan. Anak-anak Tuhan yang mengikuti sekolah atau studi, Tuhan berikan kepintaran. Akhirnya hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.